Saya dijuluki The Godfather of Broken Heart, Didi Kempot. Begini kisah hidup saya. Didik Prasetyo atau lebih dikenal Didi Kempot. Saya lahir 31 Desember 1966, merupakan seorang penyanyi dan pencipta lagu campur sari dan congdut dari Surakarta. Saya lahir dari keluarga seniman. Ayahanda Hadi Suranto adalah seorang pemain ketoprak yang berasal dari kota Surakarta, sedangkan ibunda Umiyati Siti Nurjanah adalah pesinden yang berasal dari Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Kakak saya adalah Lilik Subagio dan Mamik Prakoso merupakan seorang pelawak Sri Mulat, dan adik saya Eko Gudel merupakan seorang pemain ketoprak serta penari latar dalam video-video musik saya. Saya menikah dengan istri pertama saya Saputri pada 1989 dan dikaruniai 3 orang anak, tetapi hanya 2 yang dilahirkan, yaitu Lintang Ayu Tias Prastri dan Siola Putri Reginarsi. Anak pertama saya Lintang meninggal dalam usia 6 bulan, sedangkan anak ketiga saya meninggal dalam kandungan. Hingga salah satu lagu saya yang berjudul Bayi Suci saya dedikasi untuk menceritakan tentang anak pertama saya. Saya lalu menikah dengan istri kedua saya Dian Ekawati yang merupakan model pada video musik stasiun balapan. Dari pernikahan saya dengan Ekawati dikaruniai 3 anak, yaitu Staso, Stansa, dan Stania. Lalu saya menikah lagi dengan penyanyi dangdut Yan Velia pada 2005. Dari pernikahan saya dengan Velia, saya dikaruniai 2 orang anak, yaitu Saka Praja Adil dan Srika Sanid Hakisya Prasetya. Saya memulai karier pada 1984 sebagai musisi jalanan dengan alat musik ukulele dan kendang, dan mulai mengamen di kota kelahiran saya Surakarta selama 3 tahun. Hingga pada 1987, saya mencoba memulai karier di Jakarta. Di Jakarta, saya kerap berkumpul dan mengamen bersama teman-teman saya di daerah Slipi, Palmerah, Cakung, maupun Pasar Senin. Dari situ terbentuklah julukan Kempot yang merupakan kependekan dari kelompok pengamen trotoar yang menjadi nama panggung saya. Sembari mengamen di Jakarta, saya dan teman saya mencoba rekaman. Kemudian menitipkan kaset rekaman ke beberapa studio musik di Jakarta. Tetapi tidak berjalan mulus. Setelah beberapa kali gagal, akhirnya kami berhasil menarik perhatian label Musica Studio. Tepat pada tahun 1989, saya mulai meluncurkan album pertama saya. Salah satu lagu andalan di album tersebut adalah Cidro. Sejak saat itulah, saya mulai sering menulis lagu bertema patah hati. Saya juga sempat tampil di luar negeri, tepatnya di Suriname dan Belanda, dengan membawakan lagu Cidro yang populer pada saat itu. Hingga 1998 saya kembali ke tanah air dan menciptakan lagu Stasiun Balapan. Puncak kepopuleran saya di tahun 200-an dengan mengeluarkan lagu-lagu berjudul Kalung Emas dan Suket Teki yang mendapat apresiasi yang tinggi dari masyarakat Indonesia. Pada 11 April 2020, saya menggelar konser siaran langsung dari rumah saya dan mengumpulkan donasi sebesar 7,6 miliar untuk melawan COVID-19 pada saat itu. Hingga pada 1 Mei 2020, saya merilis lagu berjudul Ojo Mudik yang berisi imbauan supaya masyarakat tidak kembali ke kampung halaman selama Idul Fitri untuk mencegah penyebaran virus corona meluas. Kepopuler saya di kaum milenial sangat tinggi hingga kalangan anak muda memberi saya gelar The Godfather of Broken Heart atau Bapak Patah Hati Nasional. Hingga kaum anak muda tersebut membuat komunitas bagi penggemar saya dengan sebutan Sobat Ambyar. Tepat pada 5 Mei 2020 pukul 07.45 pagi saya meninggal dunia dalam usia 53 tahun di Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta akibat henti jantung. Saya dimakamkan pada hari itu juga pada pukul 3 sore di tempat pemakaman umum Astana Jatisari Desa Majasem, Kecamatan Kendal, Ngawi yang berdekatan dengan makam anak sulung saya.